Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib SMA kelas 10 bersama saya Resti Katina. Mari awali kegiatan pembelajaran ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk pertemuan ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di dalamnya kita akan membahas mengenai konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Namun pada kesempatan ini kita cukup membahas dulu yang pertama dan yang kedua, yaitu konsep dan persamaan. Nah, untuk konsep nilai mutlak, kira-kira apa itu nilai mutlak ya? Ada yang udah baca-baca belum? Apa itu nilai mutlak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita coba berpikir dulu, apakah pernah kalian berpikir berapa jarak antara rumah ke sekolah? Kemudian apakah jarak tersebut bernilai positif ataukah negatif? Mengapa demikian? Nah, mungkin di benak kalian sudah ada jawaban masing-masing ya. Nah, untuk meyakinkan jawaban kalian, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, terlihat di sini ada rumah A, ada sekolah, ada rumah B. Kemudian di sana terlihat ada tulisan 15 m, 15 meter ya maksudnya. Kemudian dari rumah B 15 m juga. Itu gimana ya? Nah, coba jawab yang ini. Berapa jarak rumah A ke sekolah? Udah tahu kan jawabannya ya? 15 meter. Kemudian, berapa jarak rumah B ke sekolah? Ada keterangannya juga ya di sini, 15 meter juga. Nah, kamu sudah otomatis kan ya menjawab 15 meter gitu ya. Tidak menghiraukan arah gitu. Kan kita lihat di sini bahwa rumah A ada di sebelah kiri sekolah. Rumah B di sebelah kanan sekolah. Nah, dengan tadi menyebutkan berapa jaraknya, kalian tidak lantas menyebutkan positif, maksudnya tidak menyebutkan nilai 15 meter itu apakah positif atau negatif. Tapi kalian sebutkan semuanya positif ya. Rumah A 15 meter itu bilangan positif. Rumah B 15 meter juga gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini jarak selalu bernilai positif gitu ya. Nah, dari sini, dari ilustrasi ini berarti konsep jarak tentu saja diperlukan atau dengan kata lain, pengukuran jarak antara dua tempat nilainya tidak pernah negatif, sehingga diperlukan konsep nilai mutlak, yaitu nilai non-negatif dari suatu bilangan. Nah, di sini kita bisa definisikan bahwa nilai mutlak itu misalkan X bilangan real, di mana nilai mutlak dari X dibaca nilai mutlak X, dan didefinisikan sebagai, nah ini ya, jadi definisinya bisa kamu lihat di sini. Nah, jadi kalau ada nilai mutlak dari X, ini dibaca nilai mutlak X, maka X tersebut bernilai positif. Ya, yang atas yang ini positif, yang ini jika X lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua negatif X, nah, jika X kurang dari 0. Nah, sebagai contoh, nah, berdasarkan definisi, maka nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Karena 5 itu lebih dari 0. Berarti ini definisi yang ini ya. Nah, sesuai dengan yang ini. Kemudian ada nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan negatif dari negatif 3. Gitu. Negatif kali negatif itu positif. Karena negatif 3 kurang dari 0. Jadi terlihat di sini bahwa harga nilai mutlak itu bahwa nilai mutlak itu untuk nilainya yang positif di dalam nilai mutlaknya tetap positif atau bilangan itu sendiri, tapi jika di dalam nilai mutlak itu ternyata negatif seperti contoh ini, maka nilainya itu adalah lawan dari nilai negatif tersebut. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya agar lebih dipahami. Contohnya, tentukan
nilai mutlak dari X tambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, penyelesaiannya yang pertama, X tambah 2. Jadi, bilangan itu sendiri ya. Nah, di sini berarti jika X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi, nanti kita bisa ketahui bilangan X apa saja yang memenuhi. Kemudian, lawan dari X tambah 2 jika X tambah 2 kurang dari 0. Nah, sehingga kita bisa operasikan untuk X tambah 2 jika X lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi, tambah 2 ini kamu pindah ruas ke kanan menjadi negatif, positif menjadi negatif. Kemudian, yang ini negatif. Nah, dalam kurung ya, negatif dikali X, negatif X. Kemudian negatif dikali 2 itu negatif 2. Jika X kurang dari negatif 2. Ini pernyataan ini sama ya dari yang ini. Jadi tinggal dipindah ruas gitu. Nah, itu untuk syaratnya. Nah, dari sini kita bisa sebutkan berapa saja gitu ya nilai X yang memenuhi dari nilai mutlak X tambah 2. Nah, kemudian kita ke persamaan nilai mutlak. Nah, untuk definisinya, persamaan nilai mutlak adalah persamaan dalam bentuk nilai mutlak dari f(x) sama dengan A, dengan f(x) adalah fungsi dari x dan A adalah konstanta. Nah, fungsi di sini satu variabel ya, jadi hanya ada variabel x yang akan kita bahas. Kemudian, alternatif penyelesaian yang akan kita gunakan, nah kan tadi ada yang positif gitu ya, dan ada yang negatif, positif X dan negatif X. Nah, di sini kita akan gunakan atau alternatif yang A-nya di sini atau konstantanya menjadi nanti adalah positif A, kemudian ada lawan dari A-nya. Jadi kita ubahnya konstantanya saja, bukan fungsi yang ini, agar lebih mudah gitu ya. Nah, jadi nanti penyelesaiannya ada dua. Yang pertama ketika kita ambil nilai A-nya positif A atau lawan dari A gitu. Nah, untuk lebih paham kita lihat contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai berikut. Jadi ada 4 contoh yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, untuk nilai mutlak dari 3x tambah 2 sama dengan 10. Maka, nah berarti ingat tadi ya, jadi ada yang bilangan itu sendiri atau A-nya. Di sini A-nya 10 ya. Kemudian ada yang lawan dari A. Nah, berarti yang pertama, ini yang positif dulu. Ya, yang bilangan itu sendiri. Berarti 3x tambah 2 sama dengan 10. Jadi kamu hilangkan nilai mutlaknya dari 3x tambah 2 ini ya. Jadi nggak ada lagi nih nilai mutlaknya. Setelah itu kita operasikan seperti biasa. 3x sama dengan 10 dikurangi 2. Nah, jadi positif 2 dipindah ruas jadi negatif 2. Kemudian operasikan 10 dikurangi 2 itu berapa? 8. Kita tulis 3x sama dengan 8. Baru kemudian kita menemukan hasil x-nya yaitu sama dengan 8 dibagi 3. Nah, itu untuk x yang pertama. Kemudian kita cari yang lawan dari A atau lawan dari 10. Nah, berarti kita tulis atau 3x tambah 2 sama dengan negatif 10. Itu ya. Nah, kita operasikan seperti tadi. Berarti 3x sama dengan negatif 10 dikurangi 2. Tadi ya, pindah ruas positif 2, pindah ruas negatif 2. Setelah itu, operasikan 3x sama dengan negatif 12. Lalu, x sama dengan negatif 12 per 3. Berapa? Min 12 dibagi 3. Ya, hasilnya x sama dengan negatif 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,8 per 3. Kamu urutkan dari negatif dulu atau dari yang terkecil dulu, kemudian ke yang terbesar. Jadi, urutannya negatif 4,8 per 3. Seperti itu. Jadi, cukup dalam bentuk pecahan saja ya, kalau dibagi itu tidak pas. Nah, lanjut ke nomor 2. Nah, di sini
persamaannya adalah nilai mutlak 2x dikurangi 8 sama dengan 10. Nah, di sini kan ada konstanta ya. Seharusnya di ruas kiri itu hanya ada harga mutlak. Nah, berarti kita harus sederhanakan dulu, jangan dulu ke solusi penyelesaian ini. Tapi sederhanakan dulu menjadi, nah nilai mutlak 2x kurangi 8 sama dengan 10. Nah, kita pindahkan nih yang ada di kiri ini, min 8 ini ke kanan. Negatif, pindah ruas jadi positif. Nah, berarti nilai mutlak 2x sama dengan 10 tambah 8. Nah, sehingga hasilnya nilai mutlak 2x sama dengan 18. Nah, persamaan inilah yang akan kita cari solusinya dengan konsep nilai mutlak tadi. Nah, yang pertama, 2x sama dengan 18. X sama dengan 18 bagi 2. Berarti X sama dengan 9. Nah, yang kedua, lawan dari 18. Berarti kita tulis atau 2X sama dengan negatif 18. Maka X sama dengan negatif 18 bagi 2. Maka hasilnya X sama dengan negatif 9. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan, negatif 9,9. Nah, semoga penyelesaian atau contoh soal nomor 1 dan 2 tadi bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, persamaannya nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Jadi di sini di kedua ruas ada nilai mutlaknya gitu ya. Ada dua fungsi di masing-masing ruas itu. Nah, caranya sama saja sebenarnya. Kita gunakan ruas yang ini saja, yang diubah menjadi bilangan itu sendiri ya dengan lawan dari fungsi itu gitu ya. Nah, jadi kita akan ubahnya yang x tambah 3-nya. Nah, berarti untuk yang pertama ya, yang ini 2x min 1 sama dengan x tambah 3. Kemudian kita operasikan saja seperti biasa. Nah, di ruas kiri kita usahakan yang ada variabelnya. Jadi, positif X ini kita pindah ke ruas kiri menjadi 2X dikurangi X. Kemudian 3 tetap di ruas kanan, 3. Nah, min 1 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Nah, jadi 2X min X sama dengan 2 tambah 3 tambah 1. Mohon maaf. Nah, kita operasikan 2x dikurangi x, itu kan berarti 2 dikurangi 1 gitu ya. Berarti 1 variabelnya x. X saja cukup ditulis. Hasilnya sama dengan 4. Nah, ini jawaban dari x yang pertama. Kemudian kita cari solusi yang ini, lawan dari fungsinya. Jadi fungsi x tambah 3. Nah, atau kita tulis 2x min 1 sama dengan negatif x tambah 3. Nah, kita operasikan dulu yang dalam kurung kita hilangkan. Berarti negatif kali X, negatif kali 3, itu hasilnya negatif 3. Kita tuliskan seperti ini ya. Oke, lanjutkan. Kemudian, nah, variabel yang ada variabelnya di ruas kiri, di sini. Berarti negatif X yang ini, kita pindah ke kiri jadi positif X. Kemudian negatif 1 yang ini kita pindah ke kanan. Jadi negatif 3 ditambah 1. Setelah itu kan jadi mudah ya untuk mengoperasikannya. Tinggal kamu jumlahkan 2x tambah x hasilnya 3x. Kemudian min 3 tambah 1 itu hasilnya min 2. Nah, setelah itu kita cari x, berarti negatif 2 per 3. Nah, maka atau jadi himpunan penyelesaiannya adalah diurutkan negatif 2 per 3, 4. Jadi dari ini ya, tadi ini min 4, kita ganti warnanya, nah ini ya. Nah ini X yang pertama, ini yang X kedua kan, tapi kita urutkan dari yang terkecil, ternyata min 2 per 3 dulu, baru 4. Nah, seperti itu. Jadi ini yang kita inginkan ya hasilnya. Kemudian persamaan yang nomor 4, 5 dikali nilai mutlak X tambah 7 dikurangi 2 sama dengan 18. Ini soal yang ini kan kamu lihat ya banyak konstanta
di ruas kiri ini ada min 2, di sini ada 5. Nah, ini harus kita hilangkan dari ruas kiri karena belum sesuai dengan definisi. Makanya kita sederhanakan dulu. Seperti yang tadi ya di soal nomor 2. Bentuk tersebut kita sederhanakan dahulu menjadi, nah kita tulis negatif 2 ini, ya kita pindah ruas nih ke kiri, jadi tambah. Jadi tambah ya. Kemudian operasikan 18 tambah 2 itu 20. 5 nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 20. Kemudian, nah 5 ini jadi kita hilangkan dari ruas kiri menjadi pembagi di ruas kanan. Jadi nilai X tambah 7 sama dengan 20 bagi 5. Nah, maka hasilnya nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 4. Nah, setelah bentuk yang seperti ini, nah ini kan udah sesuai definisi. Kita cari solusinya. Ada yang tadi ya, positif bilangan itu sendiri. Kemudian ada yang negatif atau lawan dari A-nya gitu ya. Mohon maaf ya ini nulisnya. Kemudian nah kita jawab yang pertama, X tambah 7 sama dengan 4, ini yang positifnya. Berarti X sama dengan 4 dikurangi 7, maka X sama dengan negatif 3. Nah, atau jawaban yang kedua, untuk lawan dari A-nya. Menjadi X tambah 7 sama dengan negatif 4. Kemudian X sama dengan negatif 4 dikurangi 7. Ini ya, positif pindah ruas jadi negatif. Kemudian X sama dengan negatif 11. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, mana yang terkecil? Negatif 3 atau negatif 11 dulu? Nah, betul ya, negatif 11 dulu, negatif 3. Nah, inilah penyelesaian dari contoh soal tadi. Semoga dapat dipahami. Jika masih ada yang belum paham, silakan kamu ulangi video ini sehingga kamu paham untuk persamaan nilai mutlak. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sehingga kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian isi kolom komentar di YouTube ini ya. Jadi nanti Ibu akan jawab di sini. Atau bisa juga di Classroom. Silakan gunakan diskusi yang ada di Classroom. Nah, jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya, kamu pasti bisa. Semangat semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.